Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, Kitabus Shiyam. Asluhu wa aslu shiyam bil lughati al-imsak. Menahan. Wa bi syar'i al-imsaku 'anil mufattirat ma'niyah min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Adapun dalam istilah syar'i, as-shaum adalah menahan diri dari mufattirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, ma'niyah disertai dengan niat. Min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, fajar shadiq, fajar kedua, waktu subuh, ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sering mengingatkan, ketika kita mendefinisikan ta'rif al-ibadah, hendaknya disertai dengan kalimat ta'abbudan lillah. Ta'abbudan lillah, dengan niat ibadah kepada Allah. Tapi mungkin maksud dari beliau rahimahullah, Syekh Abdul Bassam rahimahullah, ma'an niyah, yakni niat ibadah. Tentunya yang lebih jelas kita katakan al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams ta'abbudan lillah, ya, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wasyamu syahr Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, huwa ruknur rabi' min arkanil Islam, adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Yang sudah kita baca di antara faidah dari Asyarul Mumti', kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, diwajibkan puasa di tahun kedua Hijriyah ijma'an, diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wasyamu min afdalil ibadat. Beliau rahimahullah akan menyebutkan kepada kita beberapa keutamaan as-shaum. Yang pertama kata beliau rahimahullah, as-syamu min afdal ibadat. Puasa adalah termasuk ibadah yang paling afdal. Kenapa? Yang pertama, li'annahu tajtami'u fihi anwa'us sabr ats-tsalatsah. Karena dalam puasa terkumpul 3 macam sabar. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam taat kepada Allah, menahan diri untuk puasa. As-sabr an ma'asillah, sabar dalam menahan diri dari berbuat maksiat yang akan membatalkan atau mengurangi pahala puasanya. Was-sabr ala aqdarillahil mu'limah, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang mu'limah. Ya, kadang dia harus puasa di waktu yang panjang siangnya, kadang di waktu yang sangat terik. Qala, yang kedua, wali anna Allah ta'ala nasaba as-sawma ila nafsihi wa wa'ada bil jazaa'i 'alaihi min qibalihi subhanahu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan ibadah puasa kepada dirinya dan berjanji untuk membalas dari sisinya. Dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, was-saumu li,
wa ana ajzi bih. Itu hadis yang masyhur, yang sahih. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, was-saumu li. Adapun puasa itu untukku. Ini maksud beliau nasab as-saum ila nafsih. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Ini maksud ucapan beliau, wa wa'ada bil jazaa'i 'alaihi min qibahi subhanahu. Qala yang ketiga, wa li'annahu sirrun baina rabbi wa baina 'abdihi fa huwa min a'dhamil amanat. Dan puasa juga adalah sir, rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu tentang keadaan dirinya, ya puasa sungguh-sungguh atau tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sirrun baina wa baina Allah, fa huwa min a'dhamil amanah. Qala kata beliau rahimahullahu taala, amma hikamuhu wa asraruhu, adapun hikmah-hikmah puasa, rahasia-rahasia puasa, falaysa fi maqduri hadhihi an-nubdhatil mukhtasarah an tubayyana dzalik. Enggak mungkin ya kita beringkas ini untuk menjelaskan tentang hikam wa asrar, hikmah-hikmah dan rahasia puasa dengan mendalam, dengan panjang lebar. Wa innama ushiru ila qalilin min katsir. Aku hanya akan mengisyaratkan sedikit, sebagian kecil dari sekian banyak keutamaan, sekian banyak hikmah-hikmah dan asrar as-saum. Liya'lamal qari'u syai'an min asrarillahi fi syar'ihi. Ya, disebutkan sebagian kecil ini agar seorang pembaca tahu sedikit terkait dengan rahasia-rahasia Allah dalam syariatnya. Wa yazdadu imanan wa yaqinan, sehingga dengan dia tahu asrar, rahasia-rahasia Allah dalam ibadah yang Allah terangkan, dalam syariat Allah terangkan, sehingga bertambahlah dengan itu dia imannya, bertambah keyakinannya. Bi waqtin taza'za'at fihi al-aqaid, akan semakin bertambah iman dia, yang bertambah keyakinan dia di waktu, di saat sedang digoncangnya akidah kaum muslimin. Wa tada'da'a fihi al-iman fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hikmah atau mengapa seorang mempelajari, mengetahui, mengkaji, mendalami hikmah-hikmah dan asrar ibadah, kata beliau, agar semakin bertambah keimanan dan keyakinannya. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, famin tilkal hikami al-samiyah as-samihin al-aliyah, di antara sekian hikmah-hikmah yang tinggi adalah ibadatullah. Puasa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khudulah, bentuk ketundukan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna as-shaimu muqbilan 'ala Allah taala, agar seorang yang berpuasa hanya memfokuskan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, khadi'an baina yadayhi, tunduk di hadapannya, hinama yunkiru sultan syahwah, ketika dia mengingkari pengaruh syahwat yang kuat, dia ingkari tetap taat kepada Allah, berpuasa, ya, dengan dia menghadapkan dirinya kepada Allah dengan sesungguhnya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kata beliau rahimahullahu taala, fa innal quwwata tughri bitughyan wal batar. Karena kata beliau rahimahullah, kekuatan, ya, kekuatan fisik, kekuatan materi itu akan menggiring seorang untuk berbuat tagha,
melampaui batas, akan menggiring dia untuk terjatuh ke dalam batar. Batar itu sombong. Al-kibr ghamtun nas wa batarul haq. Qala, sebagian Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha. Iya, seorang itu sungguh dia akan melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu stagna, ketika dia melihat dirinya cukup, iya, memiliki kekuatan materi, dia pun kemudian melampaui batas. Qala falya'lam annahu dha'ifun faqirun baina yadayillah, agar dia tahu dirinya adalah seorang yang lemah, dirinya seorang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inama yara dha'fahu wa 'azzah, ketika dia melihat kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya, fayunkiru fi nafsihi al-kibr wal 'azamah, maka dia pun mengingkari kesombongan yang ada dalam dirinya. Wa yastakinu rabbih, dia pun merasa tenang kepada Rabbnya. Wa yalinu li khalqi, dan dia pun lembut kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi yang pertama, ketika dia memfokuskan dirinya ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, dengan itu dia akan mengingkari sultan asyahwah, melawan syahwat. Yang kedua, ketika dia tahu dirinya lemah, fakir ketika berpuasa ini, dia akan bisa melawan ajakan sombong, akan mengingkari kesombongan daripada dirinya, akan mengingkari al-azamah, merasa besar yang ada pada dirinya. Qala kata beliau rahimahullah, wa minha hikamun istimaiyah, di antara hikmah dalam istimaiyah, di dalam bermasyarakat, berkomunitas, berkumpul. Min ijtima'ihim ala ibadatin wahidah fi waqtin wahid. Iya. Ketika di bulan Ramadan berpuasa, dia akan mereka semuanya berkumpul, dalam ibadah yang satu, yang sama, di waktu yang sama. Wa sabruhum jami'an, mereka semuanya bersama-sama bersabar dalam melaksanakan ibadah puasa. Qawiyuhum wa dha'ifuhum, syarifuhum wa wadi'uhum, ghaniyuhum wa faqiruhum, semuanya, yang kuatnya, yang lemahnya, yang mulianya, yang rendahnya, yang kayanya, yang fakirnya, semua mereka ala mu'anatiha wa tahammuliha, semuanya mereka dalam merasakan, mengamalkan amalan puasa, merasakan capeknya, beratnya. Mimma yusabbibu rabta qulubihim, ini akan menyebabkan terikatnya kalbu mereka ketika merasa senasib, sepenanggungan, merasa diri mereka sama-sama lelah, letih, menahan makan minum, sama-sama dia beribadah kepada Allah, akan terikat kalbu mereka, akan yata'araf arwahihim, akan semakin rukun ruh-ruh mereka. Walamma kalimatim, akan semakin kuat kokoh bersatu kalimat mereka. Ini hikam istimaiyah. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa laysa syai'un aqwa min hadhihi al-iradah al-matinah allati la tuhkimuha aqwal ad-di'ayat. Tidak ada yang lebih kuat dari iradah matinah ini. Tidak ada penyebab istima' yang lebih kuat dari ini, yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh di'ayat, oleh slogan apapun yang didengungkan oleh manusia.
yaitu ketika mereka merasa melakukan satu ibadah yang sama di waktu yang sama, tidak ada perbedaan di antara mereka dalam melakukan ibadah tersebut. Ini sebab ta'aluf, ya, sebab terikatnya kalbu mereka yang tidak bisa dikalahkan oleh slogan apapun. Qala kama annahu sababu atfi ba'dihim ala ba'd. Sebagaimana juga di antara hikam ijtimaiyah, puasa akan menjadi sebab sayangnya sebagian mereka pada yang lain. Rahmah ba'dihim ba'dha. Kapan itu? Hinama yuhissu al-ghaniyyu 'ala al-ju' wa lad'a al-dhamma atau dhama. Ya, ketika seorang yang kaya merasakan perihnya lapar ketika puasa. Ketika orang kaya merasakan sulitnya kehausan, maka dia pun kemudian akan tumbuh kasih sayang kepada orang-orang fakir, kepada orang yang tidak punya, karena merasakan bagaimana sulitnya, perihnya rasa lapar, kehausan. Fayatadzakkar, maka si kaya ini akan ingat, akan tersadar, anna akhahul faqir, bahwasanya saudaranya yang fakir, yu'ani hadil alam, dia menghadapi kesulitan, kepedihan ini, alam al-ju' wal atash, pedihnya rasa lapar dan haus, dahrahu kullah, sepanjang waktunya. Ketika si kaya puasa dan merasakan perihnya rasa lapar, beratnya menahan haus, dia akan ingat saudaranya yang fakir, merasakan ini terus-menerus sepanjang hidupnya. Fayajudu alaih, maka dia pun akhirnya berderma kepadanya, kepada si fakir, min malihi, dari hartanya, bi syai'in yuzilu dhaga'in wal ahqad. Dan ini ketika dia memberi kepada si fakir, ketika dia berderma kepada si fakir, maka akan mendatangkan kebaikan berikutnya, itu akan yuzil, akan menghilangkan ad-dhaga'in wal ahqad, kejengkelan, kedongkolan orang-orang fakir kepada orang kaya. Ketika si fakir merasakan rezeki dengan derma yang diberi oleh si kaya, maka si fakir pun hilang rasa jengkelnya, dongkolnya kepada orang-orang yang mampu. Qala wa yahullu mahallaha al-mahabbatu wal bi'am. Dan akan menggantikan tempatnya, ketika hilang rasa dongkol, dengki, akan digantikan oleh al-mahabbah wal wi'am, yang muncul, yang akan datang ada rasa cinta di antara mereka yang fakir dengan yang kaya. Rasa muwafaqah, cocok di antara mereka. Wa bihadza, dengan ini, yatimmus sullamu bainat tabaqat, akan sempurnalah, atau mungkin silmi, yatimu silmu baina tabaqat, akan sempurnalah rasa damai di antara tabakat manusia yang ada. Si fakir tidak akan merasa jengkel, marah kepada yang kaya pun akan menyayangi yang si fakir. Qala wa min, yang ketiga, hikamun akhlaqiyah tarbawiyah, hikmah terkait dengan akhlak dan tarbiyah. Fahuwa, puasa itu, yu'allim sabra wa tahammul, mengajari orang untuk sabar, mengajari orang untuk tahammul, menahan beban, derita, kesulitan. Wa yuqawwil azimah wal iradah, puasa itu akan memperkuat tekad seseorang di dalam beramal. Wa yumarrinu, tamrin, latihan, ala mulaqatus syada'id wa tadliliha, akan melatih diri seseorang untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, menundukkannya. Wassi'ab
akan melatih dia untuk menghadapi perkara-perkara yang sangat, perkara-perkara yang rumit, yang susah, dan tahwinnya jadi mengentengkan perkara-perkara yang dianggap berat, sulit. Qala kata beliau rahimahullah yang keempat, wa minha hikamun sihhiyah. Iya, hikmah terkait dengan kesehatan. Qala kata beliau rahimahullahu taala, fa innal ma'dah baitud da. Karena perut itu adalah rumahnya, tempatnya penyakit. Wal himyatu ra'sud dawa. Dan menjaga diri dari sumber penyakit, virus penyakit itu adalah ra'sud dawa, adalah yang tertinggi dari bentuk pengobatan. Sudah kita baca, sudah kita catat, kita baca lagi ucapan beliau rahimahullah, fa innal ma'data baitud da. Ini isyarat kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihasbi ibni Adam akalatun yukibna sulbah. Atau kalau lengkapnya, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batni. Tidaklah seorang Bani Adam memenuhi wadah yang lebih jelek daripada perutnya. Bihasbi ibni Adam akalatun yukibna sulbah. Cukup bagi seorang Bani Adam makanan-makanan yang yukibna sulbah, bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la budda, kalau dia mesti makan banyak, dia mesti makan lebih dari itu, maka fasulusun li ta'amihi, maka hendaknya sepertiga untuk makanannya, fasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, fasulusun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Ya, hadis yang masyhur dan terdapat dalam Zawaid Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah terhadap Al-Arba'in Nawawiyah. Dari hadis Miqdam bin Ma'di Karib dari Ahmad dan yang lainnya. Berkata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarah hadis ini dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam, kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, wa hadzal hadits aslun jami'un li usulit tibb kulliha. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, hadis ini adalah pokok yang mengumpulkan usul at-tibb, pokok-pokok kesehatan semuanya. Ya, dengan mengatur makanan, mengatur minuman. Qala rahimahullahu taala, wal himyatu ra'sud dawa. Dan himyah yang menjaga diri dari penyebab-penyebab yang akan mendatangkan penyakit, itu adalah ra'sud dawa. Inti dari pengobatan itu adalah ini, at-tadawi. Pernah kita nukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-tadawi salasah. Atau beliau sebutkan anna usul at-tadawi salasah. Iya, pokok pengobatan itu ada 3. Kata beliau rahimahullahu taala, qawaidu tibbil abdan salasah. Kaidah pengobatan badan itu ada 3.
Yang pertama adalah hifdzus sihhah, ya, menjaga kesehatan, memelihara, menjaga kesehatan. Yang kedua, wal himyatu 'anil mu'dhi, wal himyatu 'anil mu'dhi, iya, menjaga diri dari perkara-perkara yang akan mengganggunya, menyebabkan datangnya penyakit kepada dirinya. Wal himyah 'anil mu'dhi. Qala, yang ketiga adalah wastibrag al mawadil fasidah. Iya, yang ketiga dengan mengeluarkan perkara-perkara, materi-materi, iya, sesuatu yang merusak tubuhnya, ya, dengan dibekam atau yang lainnya. Iya, istifrag al-mawad al-fasidah, ya, dengan mencukur rambutnya ketika banyak kutu. Istifrag al-mawad al-fasidah. Nah, dan saum itu adalah himyah anil mu'dhiyah. Disebutkan oleh beliau dalam kitab Zadul Ma'ad. Qala kata beliau rahimahullahu taala, hadhihi numbadun yasirah. Ini sedikit intisari dari hikmah-hikmah puasa, tusyiru ila syai'in min hikamillahi ta'ala wasrarih. Wasiksa ma yuhitu bihil aqlu basyari. Adapun untuk mengumpulkan semua yang diketahui oleh akal basyari, yahtaj, butuh ila tasani mustaqillah, kepada karya tersendiri. Ya wa fadlan amma la ya'lamuhu illa Allah taala min asrar hukmiyah ar-rasyidah. Apalagi tentunya di sana banyak hikmah-hikmah yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang kita tahu, yang lebih ditahukan kepada kita adalah hikmah puasa berikutnya adalah husul at-taqwa lil 'abdi. Hikmatus shaum yang berikut adalah husul at-taqwa. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berikutnya, di antara hikmatus shaum juga adalah tadyiq li majaris syaitan 'alal insan, untuk mempersempit jalan-jalan syaitan pada Bani Adam. Inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Ketika berpuasa mempersempit jalan mereka di Bani Adam. Yang berikutnya di antara hikmah yang kita tahu adalah ma'rifah qadri nikmatillah, untuk mengetahui besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Iya, Allah perkenankan dia di bulan-bulan lain di siang hari untuk memakan apa yang dia senangi, berbagai macam makanan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah. Iya, ditahan di bulan puasa, di bulan Ramadan, untuk tidak makan di siang hari semaunya, ini untuk kemudian dia merasakan betapa banyaknya nikmat Allah yang dia dapatkan selama hidupnya. Ini muqaddimah dari beliau rahimahullah. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan sebagai dalam hadis rahimahullah, membawakan satu hadis yang masyhur di hadis pertama dalam bab ini. Qala kata beliau rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan. Jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan, ya, dengan niatan ikhtiyat, hati-hati atau semisalnya. Illa, kecuali rajulan, seseorang, kana yasumu sauman, yang biasa berpuasa sunnah, falyasumhu, silahkan dia berpuasa, ya, walaupun sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kalau itu merupakan kebiasaan dia puasa
sunnah. Hadis ini fillah rahimakumullah terkait dengan beberapa pembahasan terkait dengan masalah saum, di antara terkait dengan masalah yang sudah kita baca dalam poin yang sudah kita tulis dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, hukum puasa di hari syak. Hukum puasa di hari asyak. Kapan itu yaumul syak? Yaumul syak itu adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban. Iya, ketika di malam 30 tidak terlihat hilal karena sebab mendung, karena sebab debu yang bertebangan dan jenis yang menutup hilal, sehingga tidak terlihat hilal karena mendung dan semisalnya. Maka di tanggal 30 dikatakan yaumul syak. Nah, apa hukum di puasa di hari syak? Sebagian menyatakan dan sudah kita baca dalam kitab Syekh Utsaimin rahimahullah taala, haram hukumnya puasa di hari syak. Berdasarkan hadis ini dan hadis lainnya, di antaranya ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullah radhiyallahu anhu, man shama yaum asyak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Man shama yaum asyak, barang siapa yang berpuasa di hari syak, di tanggal 30 Sya'ban, ketika di malam yang tidak terlihat hilal karena sebab mendung dan semisalnya, barang siapa yang puasa di hari tersebut maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat jumhur ulama. Di antara pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang menguatkan pendapat di antara adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, ya, kemudian yang muasir dan sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah, Shalih Fauzan dan yang lainnya. Qala berkata beliau rahimahullah, kata Syaikhul Al-Bassam rahimahullah, al-makna dijimali, asy-syari'ul hakim yuridu at-tamyiz baina ibadat wal 'adat. Ingin membedakan antara perkara ibadah dengan perkara adat. Wa yuridu an yumayyiza baina furud al-ibadat wa nawafilah, dan ingin membedakan antara yang fardu dari perkara ibadah dengan yang nawafil sunnah. Liyahsul farq baina hadu wa dzak, sehingga terbedakan mana yang sunnah dan mana yang wajib. Di antara perkara yang mungkar yang diingkari para ulama kita, dan ini adalah maksud dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang menyambung puasa, menyambung salat sunnah di tempat salat wajibnya tanpa dia selingi dengan zikir atau ucapan yang lain, atau berpindah tempat atau keluar. Karena tamyiz bainal ibadah furudhiha wa nawafilha adalah perkara yang muradun fi syara', diinginkan dalam syariat. Lidza fa innahu naha an taqaddumi syahr Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain aw nabi dzalik. Oleh karena itu asy-syari' melarang seorang muslim mendahului puasa Ramadan, bulan Ramadan, dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, aw nabi dzalik. Liyakuna muftiran musta'iddan li siyami syahr Ramadan,
ya agar dia berbuka di hari tersebut untuk siap-siap puasa di bulan Ramadan. Ini tafsiran di satu hadis yang warid di Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Sebagian para ulama kita menyatakan hadis ini hasan, di antara Syekh Albani rahimahullah cenderung menghasan hadis ini, dan sebagian menyatakan hadis ini syadz, dhaif karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan dan mentakrir membolehkan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Asyahid, mereka sebagian para ulama kita yang menyatakan hadis ini hasan, idan tasafa Sya'ban fala tasumu, menyatakan ini adalah bagi orang-orang yang tidak biasa berpuasa. Hikmah dia jangan berpuasa ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban itu supaya tidak lemah ketika masuk bulan Ramadan, supaya dalam keadaan nasyat, dalam keadaan kuat ketika masuk bulan Ramadan. Itu para ulama yang cenderung menguatkan hadis ini. Mereka menyatakan makna hadis idan tasafa Sya'ban fala tasumu, ini bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa sunnah, maka janganlah ketika masuk bulan Sya'ban pertengahan berpuasa, supaya nanti di bulan Ramadan dalam keadaan dia kuat, siap untuk berpuasa. Itu ala qaul yang menyatakan hadis ini hasan. Kata beliau rahimahullah, lidza fa innahu naha an taqaddumi syahr Ramadan. Beliau melarang seorang muslim mendahului Ramadan bisyami yaumin aw yaumaini aw nabi dzalik liyakuna muftiran musta'idan, sehingga dia tetap dalam keadaan berbuka menjelang Ramadan, dia berbuka bersiap-siap di siam syahr Ramadan. Qala illa man kana lahu 'adatun min saumin ka yaumil khamis aw itsnain aw qada tadayaq waqtuh aw nadhar lazimahu falyasumhu. Kecuali seorang yang punya kebiasaan puasa. Dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis misalnya. Kebetulan hari Id, kebetulan hari puasa hari Jumat. Maka Kamisnya dia puasa karena puasa Senin Kamis yang biasa dilakukan. Kalau dia puasa Daud, maka dia mesti puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini enggak masalah karena punya kebiasaan puasa sunnah. Atau qadha tadayaq waktu, atau dia punya qadha puasa. Waktu tinggal 2-3 hari dalam keadaan dia masih puasa, hutang puasa. Harus mengqadha. Sudah sempit waktunya, maka tidak masalah. Dia qadha sehari atau 2 hari sebelum menjelang Ramadan. Atau nadarun lazimah, atau dia punya nazar yang mesti dia tunaikan. Maka tidak masalah ketika itu dia berpuasa. Li'annahu ta'allaqa bisababi, karena terkait dengan sebabnya. Bi khilafi naflis siyamil mutlaq, berbeda kalau puasa sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Tidak punya kebiasaan puasa Senin Kamis, tidak puasa Daud, tidak ada nadar, tidak ada qadha, maka jangan dia puasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Karena orang semacam ini puasanya fa aqallu fihi al-karahah, minimalnya makruh. Dan yang sahih dikuatkan sebagian para ulama kita hukumnya haram. Puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan, sebagian menyatakan makruh, sebagian menyatakan haram. Tetapi yang sahih insyaallah pendapat para ulama kita menyatakan haram. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wan nahyu ditahrim inda katsirin minal ulama. Larangan di sini
haram menurut pendapat para ulama. Iya, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam Syarah Bulughul Maram, kata beliau, fa huwa bid'atun wa haram. Itu adalah amalan yang bid'ah dan haram. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal.